Tips pendaki pemula dari Asbohlur. Makna arti dulu. Bagi kalangan yang sangat menyukai dunia pendakian, bisa disebut pecinta alam, tidak hanya mendaki saja, namun menjaga kelestarian alam itu sendiri. Dan pastinya menjaga kebersihan, terutama sampah yang masih menjadi penyebab utama kurangnya kesadaran pendaki sekarang. Maksudnya di sini adalah saya mau memberikan penjelasan mengenai arti pendaki dahulu. Pendaki dulu disebut pecinta alam, identik dengan kesadaran dan ilmu yang didapat dari pendidikan dasar atau suatu organisasi atau suatu komunitas. Disinilah dari titik pelajaran dari ilmu dasar seorang pendaki dulu yang sampai sekarang disebut dengan pecinta alam. Apa bedanya pendaki dulu hingga pendaki sekarang? Sebenarnya tidak ada perbedaan dalam hal suatu pendakian ke gunung. Bedanya yaitu ilmu yang didasari atau kemampuan seorang pendaki itu sendiri bila mendaki gunung. Apa yang harus dipelajari, harus dimengerti, dan pastinya apa saja yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan mendaki gunung. Inilah yang saya informasikan dan mengingatkan kembali bagi teman-teman yang mau mendaki gunung, yang masih awam atau pemula. Wajib mengetahui dasar mendaki gunung itu bagaimana dan apa yang harus dipelajari dan harus disiapkan. Wajib diperhatikan, dipelajari tips mendaki gunung bagi pemula. 1. Siap lahir batin. Dalam pendakian gunung didasari dengan antusias niat atau keyakinan bahwa siap mendaki gunung tanpa rasa ada paksaan atau sebatas omongan saja. Ya, akibatnya di lokasi pendakian akan menyebabkan kendala mengeluh atau perselisihan atau lagi ada problem di trek pendakian. Kedua, mengenali kemampuan diri sendiri. Perhatikan kemampuan yang dimiliki diri sendiri, di batas mana yang bisa kalian lakukan dalam kegiatan alam. Ketiga, persiapan fisik. Perjalanan pendakian ini dibutuhkan fisik yang sehat dan prima. Sebisanya latihan olahraga seperti jogging atau jalan atau olahraga yang lainnya untuk mendukung kemampuan fisik teman-teman, yaitu ketika nanti di perjalanan pendakian. Keempat, pilih tujuan gunung yang didaki dan cari informasinya. Tentukan tujuan gunung yang kalian daki, sesuaikan dengan kemampuan diri, cari jalur yang mudah akses pendakiannya, seperti mata air, trek jalurnya, transportasinya, simaksinya, dan informasi penting seperti pantangan atau hal yang peraturan yang ada, dan cuaca update di gunung tersebut. Kelima, cari barengan atau ikut komunitas suatu pendakian atau open trip. Mungkin bagi kalian yang masih awal nih, mulai dari mendaki gunung, tidak perlu khawatir. Ya, dikarenakan zaman sekarang udah ada open trip yang menyediakan pendakian bareng atau yang sudah tersusun rapi planningnya. Jadi, perhatikan dasar dan ilmu untuk pribadi nanti melakukan suatu pendakian. Keenam, persiapkan alat pendaki gunung. Pastinya alat pendakian gunung wajib dimiliki, dikarenakan itu alat utama paling safe dalam pendakian. Dari carrier, tenda, sleeping bag, matras, kompor, nesting, sepatu gunung, dan yang lain. Mungkin bisa dicicil atau bisa rental sewa alat outdoornya di tempat terdekat kalian. Ketujuh, perlengkapan logistik. Logistik atau perlengkapan makanan, minuman yang harus diperhatikan dan harus disiapkan mendaki gunung. Tentukan berapa hari perjalanannya dan atur logistik per harinya. 8. Perlengkapan pribadi dan P3K. Perlengkapan alat pribadi dan P3K, obat-obatan seperti minyak kayu putih, betadine, kasa, Hansaplast yang wajib kalian bawa ketika nanti dibutuhkan bila ada suatu kendala di pendakian gunung. 9. Tentukan hari pendakian dan cek cuaca terkini di gunung yang kalian daki.
Untuk pendakian gunung bisa kita rencanakan di hari atau tanggal berapa. Perhatikan cuaca terkini hujan atau tidaknya. Dan yang lebih cerahnya di musim kemarau pada bulan Juni, Agustus, September, Oktober yang cuacanya cukup cerah dan musim kemarau. 10. Izin orang tua pastinya. Mungkin kita tidak sadari di dalam pendakian ternyata suatu izin atau restu orang tua itu juga ada pengaruhnya. Karena sudah banyak pendaki yang berangkat tidak pernah izin restu kepada ortu, akhirnya ada kendala di pendakiannya. Bisa itu kesasar, hilang, atau yang mungkin kita tidak inginkan. Wajib deh kalian izin kepada ortu buat keselamatan kalian dalam pendakian. 11. Perlu diingat dan jangan lupa nih berdoa sebelum melakukan suatu kegiatan. 12. Dilarang buang sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi di gunung. Pastikan sampah dibawa turun. 13. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa dokumentasi kalian, foto atau video. 14. Semoga lancar, sukses dalam pendakian gunung bagi kalian. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan ikutin terus jurnal pendakian dari Asbohlur. Salam lestari, salam pendaki.